Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Hadi di Info Perawat. Saat ini kami kehadiran tamu yang luar biasa. Beliau merupakan Ketua Bidang Infokom DPP PPNI. Langsung aja kita sapa Bapak Rohman Azam. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dilihat dari face wajahnya begitu muda ya Pak ya. Ya pasti energik ya Pak. Masih fokus mengurusi PPNI Pak atau ada kegiatan lain? Ya, PPNI tentu harus fokus ya. Kegiatan lain juga dilaksanakan. Wah, luar biasa. Tapi untuk keluarga masih ada ya Pak ya? Masih. Terakhir liburan kapan Pak? Mungkin 3 minggu yang lalu ya. Wah, masih. Luar biasa Pak. Ini kami mau tanya-tanya juga Pak seputar Infokom. Jadi teman-teman perawat juga mungkin masih banyak yang belum tahu apa sih kerja Infokom dan fungsinya apa sih. Terus apa juga program yang sekarang lagi fokus dijalankan oleh Infokom. Pak. Ya baik, jadi Infokom sendiri untuk diketahui oleh seluruh anggota tentu saja bahwa ini adalah salah satu bidang yang ada di DPP PPNI dari 9 bidang yang lain. 9 ya Pak? Ya, Infokom itu kepanjangan dari informasi dan komunikasi. Ya, pada periode 2021-2026 ini di Infokom itu mendapatkan suntikan energi dari Ketua Umum. Jadi dulu Infokom tidak memiliki departemen, tapi sekarang memiliki departemen. Nah, departemen apa saja? Ada 2. Yang pertama Departemen Humas, komunikasi dan kehumasan. Nah itu tentu mengurusi tentang aspek-aspek atau fungsi-fungsi yang berkaitan dengan kehumasan. Tapi tidak berhenti pada fungsi humas semata, karena kami di humas juga harus dapat selain menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh anggota, kemudian menginformasikan perkembangan yang ada di PPNI, juga harus ikut bersama-sama dengan komponen lain membangun image, membangun citra positif, membangun promosi gitu melalui berbagai kegiatan seperti itu. Nah, yang kedua ada departemen lain adalah Departemen Sistem Informasi Keanggotaan. Sama-sama berdua itu bekerja, tentu yang sistem informasi keanggotaan ini lebih fokus bagaimana mengelola anggota, mulai dari memfasilitasi pendaftaran mereka, bagaimana mendaftar anggota itu bisa menjadi mudah, bisa dilakukan di mana saja, kapanpun, anywhere gitu, anytime, itu bisa dilakukan oleh mereka tanpa mereka mengalami kesulitan. Gitu. Ini departemennya berbeda atau satu di Infokom Pak? Jadi Infokom ini punya 2 departemen. Jadi bawahnya itu ada 2 ya. Kalau dulu kita nggak punya departemen, jadi Infokom bidang tersendiri, tidak ada ininya departemen-departemennya. Berarti ada ini Pak, berarti ada tujuan khusus Ketua Umum untuk membuat departemen ini. Boleh cerita sedikit? Ya betul, ini pertanyaan bagus saya kira. Jadi mengapa Ketua Umum membagi atau melengkapi bidang sistem informasi komunikasi ini dengan 2 departemen? Tentu ada alasannya. Yang pertama, departemen yang baru ini adalah Departemen Humas namanya ya, kehumasan itu. Itu karena memandang bahwa di era saat ini baik itu anggota maupun masyarakat umum tentu sangat membutuhkan sekali informasi, ya baik itu terkait dengan organisasi sendiri maupun terkait dengan aktivitas keperawatan sehari-hari begitu. Nah ini oleh karena ini dipandang penting, maka kemudian Ketua Umum membentuk departemen ini. Dan dengan misinya sebetulnya adalah bagaimana departemen ini bisa hadir dan
membangun apa tadi, membangun citra positif ya, membangun image yang positif tentang perawat dan PPNI tentu saja itu. Sementara kalau departemen yang satunya memang selama ini sudah menggarap di bidang sistem informasi, termasuk bagaimana keanggotaan, kemudian bagaimana anggota bisa dilayani kebutuhannya untuk perpanjangan STR dan lain sebagainya. Itu di bidang sistem Infocom. Ya. Ya, berarti di bidang sistem Infocom itu udah jalan berarti ya Pak ya. Berarti kalau kehumasan ini pasti ada program khusus nih Pak yang agak digenjot nih Pak. Betul. Mungkin ada beberapa program atau yang sampai sejauh ini udah dijalankan Pak? Ya, betul. Jadi di Humas ini ada program-program strategis sebetulnya yang dirumuskan ya. Yang pertama selain itu bagaimana membangun citra tadi itu melalui berbagai cara, termasuk juga kita ingin mengembangkan satu sistem informasi yang bisa diakses oleh semua orang. Kemudian untuk bisa itu maka sumber dayanya dikuatkan dulu kan, diberdayakan dulu dengan cara bagaimana? Dengan cara bagaimana antara ini kita lakukanlah pelatihan jurnalistik yang saat ini sedang kita lakukan 2 hari ini sampai besok. Itu adalah salah satu program yang sebetulnya ini program ini udah lama, tapi terkendala karena pandemi dan sebagainya yang lalu, baru bisa direalisasikan sekarang. Tentu kita berharap pada semua peserta yang ikut ini akan menjadi apa ya namanya kalau disebutnya dalam istilah itu ya, menjadi agent yang bisa produktif menghasilkan berbagai informasi berita yang muaranya adalah bagaimana membangun image tadi itu ya, gitu. Itu pesertanya siapa aja Pak? Peserta pada pelatihan jurnalistik ini adalah semua perwakilan provinsi, pengurus provinsi ya, yang mendapatkan tugas tentu saja ya dari provinsi dan dengan dengan syarat-syarat tentu saja ada syarat mereka ya datang sini. Yang pertama dia memang komitmen untuk menjalankan fungsi sebagai pemberi informasi lah kira-kira begitu. Kemudian yang kedua dia juga memang yang punya talenta di bidang itu gitu, karena tidak jarang kita temukan dia mungkin bertugas di situ tapi sesungguhnya tidak sepenuhnya dia menyukai di bidang itu. Oleh karena itu sekarang pelatihan ini diharapkan juga menstimulus kemauan dia untuk bisa menjadi agent yang ikut membangun citra melalui pemberitaan gitu. Termasuk podcast ini juga ya Pak? Ya, podcast ini saya kira juga hal yang baik yang harus kita terus kembangkan ya. Semoga juga didukung oleh DPW dan DPD ya Pak di daerah ya Pak ya. Ya. Dan memang DPW ini punya kewajiban setelah pelatihan ini. Diwajibkan dia diwajibkan harus melatih atau mensosialisasikan ke DPD-DPD-nya. Bayangkan kalau misalnya dalam satu DPD itu ada yang fokus memang menggarap fungsi-fungsi komunikasi ke publik ini dijalankan. Kita punya 514 kabupaten kota kan. Nah, ditambah DPD-nya 34 provinsi, 34 provinsi, tambah ada perwakilan luar negeri ada 4. Jadi lumayan banyak, hampir 600 kita punya orang-orang yang nanti akan bisa menghasilkan konten-konten berita-berita yang diharapkan membangun citra positif begitu.
Nah, itu kan akan luar biasa saya kira. Apalagi kalau mereka nanti tentu saja produktif ya, menghasilkan konten-konten berita itu gitu. Berarti kalau saya lihat Pak Rahmat juga di Infocom ini mau membuat kehumasan ini sistematis ya Pak ya? Ya. Sistematis. Nah, bagi Pak Rahmat sendiri optimismenya seperti apa Pak? Ya, saya selalu optimis ya. Kami memang diajarkan untuk selalu optimis ya. Perawat itu memang diajarkan untuk selalu optimis. Dia harus bisa menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi, termasuk kehumasan ini. Apalagi kalau didukung oleh sumber daya yang semakin punya kapasitas ya, melalui pelatihan, melalui ini saya kira informasi di podcast ini juga akan menstimulus semua orang untuk semakin tertarik ya untuk ikut bersama-sama membuat konten-konten berita yang positif gitu. Dan saya itu saya kira optimis ya bisa dilaksanakan. Berarti kalau terkait promosi sekarang kan kita kan era digital ya. Berarti apakah kita mengarah ke media sosial juga Pak? Betul, jadi kita akan memanfaatkan semua media yang bisa kita gunakan di era teknologi informasi sekarang ini. Tentu termasuk juga media sosial. Dan kan sekarang kalau kita perhatikan ada kecenderungan orang beralih ya dari yang konvensional menuju ke media sosial di era digital ini ya. Bahkan kita mungkin sekarang di rumah juga udah jarang nonton televisi ya. Lebih baik nonton yang lainnya. Nah itu barangkali itu kondisi yang nyata ya, yang harus kita manfaatkan. Mereka memang menyukai berbagai media sosial yang ada. Itu yang harus kita terima ya Pak. Digital gitu. Itu. Pak, ini kan pelatihan jurnalistik ini kan saya dengar juga kan dasar-dasar jurnalistik juga ya Pak. Nah, ini apakah akan ada kelanjutannya atau seperti apa Pak? Tindak lanjut dari Infocom sendiri Pak? Ya, Infocom terus akan mengevaluasi ya dari hasil kegiatan ini karena ini tidak akan berhenti di sini. Kita akan terus pantau. Kemudian nanti akan ada mekanisme di mana semua peserta yang sudah dilatih itu memiliki kewajiban untuk terus memproduksi berita-berita ya. Dengan dilatihkannya kemampuan jurnalistik ini, mulai mengenal bagaimana dasar-dasar jurnalistik, tadi membuat straight news dan sebagainya, diharapkan tumbuh ketajaman untuk membaca sesuatu itu sebagai sesuatu yang bisa layak berita gitu. Karena tidak semua orang bisa menangkap ini, sense ini belum tentu semua orang punya. Kayak contoh misalnya ada peristiwa yang terjadi di lingkungan dekatnya, ya, padahal itu bisa dilihat sebagai sesuatu yang bernilai berita bagus, tapi kalau dia tidak punya sense ke arah situ, maka dianggap biasa-biasa saja. Jadi tidak bisa memanfaatkan peluang atau peluang situasi yang terjadi sebagai sesuatu yang perlu dikomunikasikan, disampaikan ke publik. Padahal itu publik sangat menunggu informasi itu ya, betul, setuju. Apalagi terkait keperawatan ya kan, terkait kesehatan juga kan, garda terdepan juga kan perawat ini kan. Sekarang juga kan masyarakat itu kan sebetulnya merindukan informasi tentang perawat, karena kan dalam tanda kutip ya Pak, memang informasi-informasi yang beredar di luar kan kebanyakan negatif. Nah ini saya berpikir bagaimana dengan informasi positif ini bisa terhapus gitu, atau meredam ya gitu, bahwa perawat tuh bukan hanya itu yang diperbuat, itu kan ada kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Nih Pak Rahmat, mungkin ada gambaran besar atau mimpi besar Pak Rahman itu membayangkan
ini Infocom dan atau bagian humas dan sistem ini ya Pak? Ya, informasi. Ya. Ini menjadi apa nanti? Seperti apa di gambaran Pak Roman sendiri Pak? Ya, saya membayangkan ya kalau ini kita kelola dengan baik tentu saja ya, itu akan dapat membangun image profesi ya, dan tentu saja perawat di dalamnya dan organisasinya itu sejajar dengan organisasi-organisasi kesehatan lain yang terutama yang sudah lebih mapan dahulu ya. Tapi kan sekarang memang udah sejajar Pak? Ya, kita begitu mempersepsikannya, tapi publik masih membacanya lain ya, gitu. Masih ada yang memandang itu seperti tidak penting gitu ya. Kita masih bisa menyaksikan berita-berita yang seperti itu. Nah, padahal dari jumlah perawat juga, dalam jumlah anggota juga perawat lebih banyak lebih banyak. Jadi, ya betul sekali. Jadi jumlah kita memang sangat banyak ya, dibandingkan profesi lain, mungkin juga terbanyak. Tapi tentu kita tidak berhenti di jumlah itu ya. Tapi kita juga akan terus berusaha meningkatkan kualitasnya. Maka itu sistem informasi ini bagian penting. Karena di situ edukasi bisa disampaikan ya gitu. Melalui berbagai cara memanfaatkan perkembangan teknologi sekarang. Gitu. Oke Pak, mungkin ada pesan khusus nih buat teman-teman kita di daerah terkait program Infocom ini. Mungkin Bapak menghimbau atau meminta support dari daerah atau seluruh anggota di seluruh Indonesia Pak. Silakan Pak. Ya, tentu kami mengharapkan bahwa untuk seluruh anggota maupun seluruh pengurus ya, karena saat ini kita juga mengalami persoalan khususnya yang pertama itu terkait dengan keanggotaan ya. Data-data anggota yang ada di sistem informasi kita itu masih banyak yang belum mengupdate datanya. Mereka kan pendidikannya sudah berubah ya, kemudian mungkin pekerjaannya juga sudah berubah, penghasilannya berubah. Itu belum seluruhnya mengupdate data-datanya. Padahal data ini kita sangat butuhkan untuk melakukan berbagai kebutuhan, mengadvokasi kepentingan mereka. Gitu. Misalnya, cuma berapa menit padahal ya Pak ya? Ya, cuma nggak sampai mungkin 10 menit pun itu ya, tinggal mengupdate itu. Mau diluangkan ya Pak ya? Jadi itu mohon itu diluangkan. Yang kedua tentu kepada anggota seluruhnya untuk terus mengakses berita-berita yang dikeluarkan oleh PPNI, berita-berita resmi ya, ada info perawat.com, kemudian di website PPNI dan di media sosial yang dikelola oleh PPNI gitu. Masukan tentu saja kami juga mengharapkan supaya ada feedback dan perbaikan untuk kita semua begitu. Pastinya Pak, semoga PPNI semakin jaya ya Pak. Amin. Oke teman-teman, itu tadi bincang singkat kita bersama Pak Roman. Mungkin nanti kita akan bahas lagi seperti apa progres dari Infocom ke depan. Mudah-mudahan tidak ada kendala yang serius ya Pak ya dalam menjalankan proses ini. Terima kasih teman-teman sudah bersama kami beberapa menit ini. Terus dukung kami dengan cara subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Sehat terus.